Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anda semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini, mata pelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan bahas daripada kegunaan senyawa benzen dan juga beberapa turunan dari senyawa benzen. Ya, nah, langsung saja saya bahas sedikit materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kegunaan daripada benzena itu sendiri. Benzena dengan rumus struktur C6H6 ya, dengan bentuk cincin aromatis di mana di dalamnya terdapat tiga tiga ikatan rangkap dan juga tiga ikatan tunggal. Jadi benzen ini digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis cat. Ya, benzen bisa digunakan sebagai pelarut untuk berbagai jenis cat. Nah, selain itu, benzen juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan stirena. Apa itu stirena? Bahan pembuatan sejenis karet sintetis. Jadi stirena itu adalah karet sintetis, ya. Dan juga bahan pembuatan nilon 66. Nah, ini kalian lebih sering mendengar nilon ini dalam bentuk benang ya, benang nilon. Nah, dikatakan nilon 66 karena dia dibaca dari strukturnya ya. Nah, itu untuk senyawa benzen. Jadi dia digunakan sebagai pelarut untuk pembuatan senyawa yang lain. Yang kedua, ada asam salisilat. Asam salisilat ini ya, di mana dalamnya terdapat struktur benzen atau turunan daripada senyawa benzen. Nah, dengan nama lain, nama lazimnya yaitu asam ortohidroksibenzoat. Ya, asam orto, ya, orto berarti 12 ya, orto 12 H hidroksibenzoat. Nah, ester dari asam salisilat dengan asam asetat digunakan sebagai obat dengan nama aspirin ataupun asetosal. Jadi dalam asam salisilat ini sering digunakan sebagai obat, tapi dalam bentuk aspirin ya, senyawa aspirin ataupun dalam bentuk senyawa asetosal. Nah, yang ketiga adalah asam benzoat. Nah, kalau asam benzoat ini sering kita dengar digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Jadi kalau misalnya kalian coba lihat dia di makanan-makanan kemasan, perhatikan komposisi, atau kalian bagi yang merasa sekarang lagi memegang makanan, mau makanan kemasan, mau dia apa aja makanan kemasan, pasti dia di belakangnya itu dalam komposisinya dia menggunakan asam benzoat. Ya, jadi asam benzoat ini sering digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Ya. Nah, yang paling sering karena ini lebih dikatakan sebagai aman untuk kesehatan. Yang keempat ada anilin. Ya, jadi anilin ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Jadi bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Nah, reaksi anilin dengan asam nitrit ini akan menghasilkan garam diazodium, dan proses ini disebut sebagai diazotisasi. Jadi sekali lagi, senyawa anilin ini digunakan sebagai pembuatan senyawa warna diazo, ya, sehingga dia akan menghasilkan garam diazonium. Kemudian yang kelima ada turunan benzen yang namanya toluena CH3 benzen, ya. Benzen yang berikatan dengan alkil CH3. Nah, kegunaan daripada toluena ini yang penting adalah sebagai pelarut dan sebagai bahan baku pembuatan zat peledak trinitrotoluena. Nah, sering senyawa toluena ini digunakan sebagai bahan pembuatan peledak TNT, trinitrotoluena. Kemudian ada yang keenam stirena. Ya, stirena turunan benzen juga mengalami polimerisasi akan berbentuk polistiren, suatu jenis plastik yang banyak digunakan untuk membuat insulator listrik.
ataupun boneka atau sol sepatu atau serta piring-piring dan cangkir-cangkir plastik ya. Nah, itulah stirena. Kemudian ada benzaldehida. Nah, ini digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku untuk pembuatan parfum. Nah, benzaldehida ini bahan baku pembuatan parfum karena memiliki aroma yang enak ya. Kemudian ada natrium benzoat. Nah, ini juga natrium benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan, biasanya bahan pengawet makanan kaleng ya. Nah, coba saya lihat juga kalau kalian ada makan bahan-bahan makanan yang kemasannya kaleng, coba ditengok komposisinya, pasti ada salah satu komposisinya itu bertuliskan natrium benzoat. Nah, ini juga sangat sering digunakan sebagai bahan pengawet untuk makanan karena memang sifatnya cukup aman untuk dikonsumsi di tubuh ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu ada fenol, fenil alkohol ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal sebagai karbol atau lisol. Nah, ini digunakan sebagai antiseptik atau disinfektan untuk pembunuh bakteri karena dapat menyebabkan denaturasi protein pada bakteri ya. Jadi seringlah ini kalau misalnya kalian lihat ya fenol ini di apa namanya pokoknya nama lainnya karbol lah. Kalau misalnya ada seperti wipol, kalau misalnya di dalamnya ada senyawa karbol mati, ada fenol lah di dalamnya itu ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita pada hari ini. Nah, mungkin nanti untuk tugasnya supaya kalian lebih paham dengan penjelasannya, mungkin akan saya buatkan tugasnya gampang saja, yaitu menuliskan masing-masing struktur dari turunan-turunan senyawa benzena ini ya, strukturnya salah satu tugas kalian biar lebih gampang ya. Nah, oke, baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Nah, tapi kalau yang tidak ada dan sudah paham dengan apa yang saya sampaikan, juga saya harapkan untuk memberikan apa namanya responnya, katakan paham atau mengerti ya. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.